Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Rahmawati Sukma dengan NIM D1A 2184. Di sini izinkan saya sebagai moderator memaparkan proposal dari kelompok 1 dengan penyakit pneumonia dengan beranggotakan saya sendiri Indira Rahmawati Sukma dengan NIM D1A 2184, Cici Sucitra dengan NIM D1A 2237, Desi Ajeng Nurmala dengan NIM D1A 2124, Hani dengan NIM D1A 2249, dan Cindy Anjani Agustin dengan NIM D1A 2244. Dengan judul dari proposal farmakoekonomi dari kelompok 1 yaitu analisis efektivitas biaya pengobatan pneumonia menggunakan antibiotik sepotaksim dan ceftriaxone di RSUD X Kota Bandung. Selanjutnya ada latar belakang dari pneumonia. Pneumonia merupakan suatu infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa batuk berdahak, nafas cepat dengan frekuensi napas kurang dari 50 kali per menit, sesak nafas, dan gejala lainnya seperti sakit kepala, gelisah, dan nafsu makan berkurang. Pneumonia ini mempunyai outcome yang buruk karena terjadinya ketidakpatuhan pasien terhadap obat yang dikonsumsinya. Pneumonia ini merupakan penyakit kedua tertinggi setelah diare, khususnya pada balita. Pneumonia adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Pneumonia pada anak-anak di bawah usia 5 tahun akan berdampak pada jangka panjang yang akan muncul pada usia dewasa, yang merupakan penurunan fungsi paru-paru. Penata laksanaan dari pneumonia ini yang disebabkan oleh bakteri sama seperti infeksi pada penyakit umum lainnya, yaitu dengan pemberian antibiotik. Jika penggunaan antibiotik ini tidak rasional, maka akan menyebabkan timbulnya resistensi, dan konsekuensinya adalah terjadi peningkatan lama perawatan. Penanganan antibiotik yang rasional dapat mencegah timbulnya resistensi mikroba serta dapat mengurangi biaya pengobatan, baik biaya pengobatan perorangan atau biaya perawatan dan biaya rumah sakit lainnya. Studi farmakoekonomi ini bertujuan untuk memilih dan menilai obat yang lebih efektif bila terjadi pilihan dan tujuan yang sama adalah dengan menggunakan analisis efektivitas biaya. Kelebihan dari analisis efektivitas biaya ini yaitu tidak perlu merubah outcome klinik dari suatu nilai mata uang. Selain itu, terapi ini berbeda dengan manfaat yang sama dapat dibandingkan. Penyakit pneumonia ini dapat menyerang siapa saja, termasuk anak-anak kurang dari 5 tahun dan pada usia dewasa itu lebih dari 15 tahun. Menurut WHO, tahun 2019 menyebutkan bahwa pneumonia adalah penyebab infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Penyakit ini membunuh 808,694 anak di bawah usia 5 tahun 2017. Terhitung 15% dari semua kematian anak di bawah usia 5 tahun, terdapat 156 juta kasus baru pneumonia balita setiap tahunnya di dunia, dengan lebih dari 2 juta balita meninggal karena penyakit ini. Prevalensi pneumonia ini di Kabupaten Bandung tahun 2020 sebanyak 4.189 kasus pada usia kurang dari 5 tahun dan dari usia lebih dari 15 tahun. Menurut Dinkes Kabupaten Bandung tahun 2020. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi Ajeng Nurmala dengan NIM D1A 2124. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Ada 2 identifikasi masalah di sini. Yang pertama, bagaimana penggunaan obat sepotaksim dan ceftriaxone untuk pasien pneumonia dewasa di RSUD X Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana aktivitas biaya pada terapi penggunaan obat sepotaksim dan ceftriaxone untuk pasien pneumonia dewasa di RSUD X Kota Bandung. Tujuan penelitian di sini ada 2. Yang pertama, mengetahui penggunaan obat sepotaksim dan ceftriaxone untuk pasien pneumonia dewasa di RSUD X Kota Bandung. Yang kedua, mengetahui aktivitas biaya pada terapi penggunaan obat sepotaksim dan ceftriaxone untuk pasien pneumonia dewasa di RSUD Kota Bandung. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Analisis aktivitas biaya atau CA merupakan metode farmakoekonomi yang digambarkan dalam rasio biaya aktivitas agar dapat membantu pengambilan keputusan dalam memilih obat yang efektif secara manfaat dan biaya.
Perbandingan pengobatan antibiotik cefotaxim dan ceftriaxone pada pasien pneumonia untuk mengetahui antibiotik yang lebih efektif dan biaya yang terjangkau. Ceftriaxone merupakan antibiotik golongan cephalosporin generasi kedua dengan aktivitas spektrum luas pada bakteri gram negatif. Ceftriaxone banyak digunakan untuk pengobatan pneumonia. Penelitian dilakukan di RSUD 10X Kota Bandung karena terjadi pneumonia di Bandung banyak terjadi. Perkenalkan, nama saya Cici Sucitra. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bermanfaat yang pertama untuk mengetahui biaya dan efektivitas terapi yang baik digunakan sebagai penyakit pneumonia. Yang kedua, bagi peneliti untuk memperluas pemahaman mengenai farmakoekonomi dan metode farmakoekonomi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Kemudian yang kedua yaitu metode-metode farmakoekonomi. Metode analisisnya yang digunakan dalam farmakoekonomi yang pertama yaitu cost minimization analysis atau CMA. CMA adalah membandingkan biaya total penggunaan dua atau lebih obat yang berkhasiat dan efek samping obatnya sama. Karena obat-obatan yang dibandingkan memberikan hasil yang sama, maka CMA memfokuskan pada penentuan obat mana yang biaya perharinya lebih rendah. Yang kedua ada Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Metode ini cocok jika terapi yang dibandingkan memiliki hasil terapi atau outcome yang berbeda. Metode ini digunakan untuk membandingkan obat-obat yang pengukuran hasil terapinya dapat dibandingkan. Sebagai contohnya, membandingkan dua obat yang digunakan untuk indikasi yang sama tetapi biaya dan efektivitasnya berbeda. Metode ini sering digunakan untuk pembandingan analisis efektivitas. Yang ketiga yaitu Cost Utility Analysis atau CUA. CUA, metode ini dianggap sebagai subkelompok CEA karena CUA juga menggunakan rasio Cost Effectiveness, tetapi menyesuaikan dengan skor kualitas hidup. Biasanya diperlukan wawancara dan meminta pasien untuk memberi skor tentang kualitas hidup mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang sudah dibakukan. Sebagai contohnya, digunakan skala penilaian 0 sama dengan kematian, 10 sama dengan kesehatan sempurna. Quality Adjusted Life Years atau QALYS merupakan pengukuran yang paling banyak digunakan. Kemudian yang keempat yaitu Cost Benefit Analysis atau CBA. Metode ini mengukur dan membandingkan biaya penyelenggaraan dua program kesehatan, di mana outcome dari kedua program tersebut berbeda. Contohnya, cost benefit dari program penggunaan vaksin dibandingkan dengan program penggunaan obat antihiperlipidemia. Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung jumlah episode penyakit yang dapat dicegah, kemudian dibandingkan dengan biaya program kesehatan yang dilakukan. Makin tinggi rasio benefit, maka program makin menguntungkan. Kemudian yang kelima yaitu dengan Average Cost Effectiveness Ratio atau ASER dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ISER. ASER yaitu rasio total biaya dari suatu program atau alternatif dibagi dengan outcome klinik, dipresentasikan sebagai berapa rupiah per outcome klinik spesifik yang dihasilkan, tidak tergantung pada pembandingnya. Alternatif yang paling cost efektif tidak selalu dilihat dari alternatif yang biayanya paling murah untuk mendapatkan tujuan terapi yang spesifik. Kemudian ada rumus persamaannya yaitu ASER sama dengan biaya obat dibagi outcome terapi obat. Biayanya adalah rata-rata biaya terapi atau rata-rata biaya medik langsung. Efektivitasnya yaitu outcome terapi obat yang dihasilkan. Kemudian ada ISER. ISER adalah rasio perbedaan antara biaya dari dua obat dengan perbedaan efektivitas dari masing-masing obat yang dihitung. Dengan rumus ISER sama dengan delta biaya obat dibagi delta efektivitas obat. Delta biaya obat sama dengan biaya obat A dikurangi biaya obat B, dan delta efektivitas obat yaitu efektivitas obat A dikurangi efektivitas obat B. Jika perhitungan ISER memberikan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu terapi dinilai lebih cost efektif dibandingkan terapi pembandingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani. Pneumonia adalah infeksi atau peradangan akut di jaringan paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, jamur, pajanan bahan kimia, atau kerusakan fisik paru. Pneumonia dapat menyerang siapa saja seperti anak-anak, remaja, dewasa muda, dan lanjut usia. Namun lebih banyak pada balita dan lanjut usia. Pada pneumonia komunitas, kuman penyebab yang banyak ditemukan adalah Streptococcus. Pneumonia yang menjadi penyebab pada 2/3 kasus pneumonia. Untuk pengobatan pneumonia menggunakan terapi antibiotik. Digunakan antibiotika karena pneumonia disebabkan oleh bakteri atau virus dan jamur. Pemilihan antibiotik harus sesuai agar terapi antibiotik tepat dan tidak adanya resistensi.
Tetapi antibiotik yang sering digunakan yaitu antibiotik golongan cefalosporin generasi ketiga, yaitu cefotaxim dan ceftriaxone. Yang pertama, cefotaxim. Cefotaxim merupakan antibiotik spektrum luas golongan cefalosporin generasi ketiga. Cefotaxim bersifat bakterisidal yang bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri, sehingga bakteri lisis melawan banyak bakteri gram positif dan gram negatif. Oleh karena itu, spektrumnya yang luas, cefotaxim digunakan untuk berbagai infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan bawah. Misalnya, radang paru-paru paling sering disebabkan oleh S. pneumoniae. Cefotaxim diberikan secara parenteral dan diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian intramuskular. Lalu yang kedua, ceftriaxone. Ceftriaxone merupakan antibiotik golongan cefalosporin ketiga dengan mekanisme kerja menginhibisi sintetis dinding sel bakteri. Ceftriaxone memiliki cincin beta-lactam yang menyerupai struktur asam amino D-analil dan D-alanin yang digunakan untuk membuat peptidoglikon. Ceftriaxone banyak digunakan untuk pasien pneumonia. Ceftriaxone diberikan dalam bentuk suntikan. Ceftriaxone bisa diberikan dengan suntikan IM atau intramuskular melalui otot dan suntikan IF intravena melalui pembuluh darah. Untuk metode penelitian yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di RSUD X di Kota Bandung pada bulan Januari hingga Februari 2024. Untuk jenis penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan mengambil data rekam medis pasien dewasa diagnosis pneumonia di RSUD X di Kota Bandung secara retrospektif non eksperimental dengan membandingkan biaya medis langsung dari obat ceftriaxone dan langsung dari obat cefotaxim dan ceftriaxone dengan menggunakan metode average cost effectiveness ratio atau ACER dan incremental cost effectiveness ratio atau ICER. Populasi pada penelitian ini adalah pasien dewasa yang dirawat di rumah sakit dengan diagnosis pneumonia dan menggunakan terapi antibiotik cefotaxim dan ceftriaxone. Lalu untuk sampel dan karakteristik subjek penelitian, sampel penelitian ini yaitu pasien pria maupun wanita pada usia lebih dari 15 tahun dan sedang rawat inap dengan diagnosa utama penyakit pneumonia di RSUD X Kota Bandung dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Kriteria inklusi: 1. Pasien usia lebih dari 15 tahun dengan memiliki data rekam medik lengkap, diagnosa utama penyakit pneumonia, menjalani rawat inap, serta rincian biaya lengkap. Yang kedua, pasien pneumonia menggunakan antibiotik cefotaxim dan ceftriaxone tanpa penyakit penyerta. Kriteria eksklusinya: 1. Pasien pneumonia yang mengakhiri masa perawatan atas permintaan medis serta pasien meninggal pada saat perawatan. Yang kedua, pasien pneumonia yang terdiagnosis pneumonia namun menderita penyakit menular lainnya. Lalu yang ketiga, data rekam medik yang tidak lengkap. Pola penggunaan obat pada pasien pneumonia dengan obat cefotaxim injeksi 16,25%, untuk ceftriaxone injeksi sebanyak 72,5% di Malang, Tania M. et al. 2023. Alternatif yang dibandingkan pada pengobatan yang dibandingkan dari penelitian ini adalah obat antibiotik golongan cefalosporin generasi ketiga yaitu cefotaxim dan ceftriaxone yang berfungsi sebagai terapi antibiotik untuk penyakit pneumonia tetapi dengan harga yang berbeda. Untuk tahapan penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan sampel dilakukan dengan melihat data rekam medik pasien rawat inap yang didiagnosis pneumonia dengan menggunakan terapi antibiotik cefotaxim dan ceftriaxone. Kemudian yang kedua, mencatat data yang dibutuhkan seperti jenis kelamin, usia, obat yang digunakan, dan biaya yang dikeluarkan selama rawat inap. Yang ketiga, menganalisis data efektivitas terapi obat yang paling efektif serta biaya yang lebih hemat. Yang keempat, menghitung analisis biaya dengan menggunakan metode ACER dan ICER. Selanjutnya ada outcome. Yang pertama, outcome biaya. Diharapkan untuk pasien dengan biaya pengobatan yang lebih hemat dan memiliki efek terapi yang bagus. Yang kedua, outcome klinis. Dari penelitian ini diharapkan menjadi alternatif terapi yang efektif serta efisien sehingga menghasilkan outcome klinis yang berhasil sembuh dalam terapi pengobatan tanpa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Yang ketiga, outcome humanity. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan menurunkan prevalensi penyakit pneumonia serta mengurangi angka kematian terhadap pasien pneumonia untuk mencapai terapi yang efektif dan dinyatakan sembuh. Kemudian, di sini ada perspektif dan komponen biaya. Perspektif yang digunakan adalah perspektif di RSUD X dengan menghitung biaya rata-rata rawat inap dan obat yang menggunakan obat cefotaxim dan ceftriaxone. Selanjutnya, ada metode farmakoekonomi. Menggunakan metode CEA yang bertujuan untuk mengukur efektivitas berupa biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan kualitas hidup yang dihasilkan.
Analisa efektivitas biaya terbukti efektif apabila biaya yang dikeluarkan lebih rendah dan outcome yang diberikan berupa kualitas hidup lebih baik. Selanjutnya ada analisis statistik. Menggunakan perhitungan ACER dan ISER, data yang akan dianalisis berupa deskriptif dengan mengumpulkan data-data dan disusun, setelah itu diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran. Kemudian dilakukan analisis biaya medik langsung. DNA dihitung dengan metode ACER, yaitu keterangan biaya adalah rata-rata terapi atau rata-rata biaya medik langsung. Efektivitas yaitu outcome terapi obat. Jadi semakin rendah nilai ACER, maka semakin tinggi efektivitas terapi, maka semakin cost efektif terapi obat tersebut. Hasil dari ACER disimpulkan dalam metode ISER dengan rumus. Langsung saja untuk keterangannya, biaya obat A kurang biaya obat B, kemudian efektivitas obat A kurang efektivitas obat B. Jika perhitungan ISER memberikan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu terapi dinilai lebih cost efektif dibandingkan terapi pembandingnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.